Wiryawan, kamu cuma orang desa, tidak layak berada di sini. Atau jangan-jangan kamu kesini mau melamar jadi cleaning service? Mantan pacarku menertawakanku di depan tamunya. Dia pikir aku masih pria yang sama seperti dulu. Lili berdiri dengan seragam kepala perawatnya yang rapi. Tatapannya tajam, senyumnya tipis penuh ejekan. Wiryawan, kamu datang ke sini. Jangan bilang kamu mau lamar kerja jadi cleaning service. Beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil. Dia tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang ia handahkan. Dulu, sebelum jas rapi dan ruang rapat mewah itu ada, Wiryawan hanyalah pemuda desa dengan tangan kasar dan mimpi yang sering ditertawakan. Rumahnya berdinding papan. Jika hujan turun deras, suara air di atap seng lebih keras dari suara televisi tua mereka. Setiap pagi, sebelum sekolah ia membantu ayahnya di sawah. Lumpur sampai lutut sudah biasa. Tangannya lebih akrab dengan cangkul daripada pena. Namun, setiap sore, ada satu hal yang selalu membuatnya tersenyum. Lili, gadis paling cerah di sekolah mereka. Rambutnya selalu dikepang rapi, nilainya selalu paling tinggi, dan cita-citanya terdengar terlalu besar untuk desa kecil itu. Aku mau jadi perawat di rumah sakit besar di kota, kata Lili suatu hari duduk di boncengan motor tua Wiryawan. Motor itu sering mogok, knalpotnya berisik. Tapi bagi Wiryawan setiap perjalanan bersamanya terasa seperti masa depan yang indah. Kamu pasti bisa, jawabnya terus. Kalau aku sukses nanti, kamu mau jadi apa? Tanya Lili sambil tersenyum. Wiryawan terdiam sebentar. Apa saja, yang penting halal, yang penting kita nggak susah lagi. Jawaban sederhana itu dulu terdengar manis. Namun waktu mengubah makna kata-kata. Setelah lulus, Lili diterima di sekolah keperawatan ternama di kota. Hari keberangkatannya, Wiryawan berdiri paling belakang di terminal, memegangi tas plastik berisi bekal yang dibuat ibunya untuk Lili. Aku bakal kangen motor jelek kamu, canda Lili. Wiryawan tertawa kecil, meski hatinya terasa berat. Awalnya mereka masih sering teleponan. Wiryawan rela ke warnet hanya untuk kirim pesan panjang. Namun perlahan, nada suara Lili berubah. Ia mulai bercerita tentang teman-teman barunya, tentang senior yang sudah punya mobil, tentang dokter-dokter muda yang pintar dan mapan. Di sini beda banget, Wan, ucapnya suatu malam. Semua orang punya tujuan jelas. Aku juga punya tujuan, jawab Wiryawan, pelan. Apa? Tanya Lili. Hening. Wiryawan sadar, ia belum punya jawaban yang meyakinkan. Hari perpisahan itu datang tanpa pertengkaran besar, tanpa teriakan. Justru karena terlalu tenang. Aku capek berharap sama sesuatu yang gak pasti, kata Lili di ujung telepon. Aku gak mau hidupku berhenti di desa. Wiryawan menelan ludah. Aku bisa kerja di kota. Kerja apa? Potong Lili cepat. Kamu bahkan gak tahu mau jadi apa. Kalimat itu seperti pisau yang pelan tapi dalam. Wan, kamu baik, tapi hidup itu realistis. Realistis. Sejak malam itu, Wiryawan duduk lama di depan rumahnya. Lampu temaram, suara jangkrik bersahutan. Ia bukan marah pada Lili. Ia marah pada dirinya sendiri. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Dan disitulah semuanya bermula. Putus dari Lili bukan cuma soal kehilangan seseorang. Itu seperti tamparan keras yang membangunkan Wiryawan dari tidur panjangnya. Malam setelah telepon terakhir itu, ia tidak langsung bangkit jadi hebat. Tidak ada musik dramatis, tidak ada keajaiban. Yang ada hanya seorang pemuda duduk sendirian di teras rumah, menatap sawah gelap sambil bertanya pada dirinya sendiri. Aku sebenarnya mau jadi apa? Keesokan paginya, ia tetap ke sawah, tetap membantu ayahnya. Tapi kali ini pikirannya berbeda. Ia mulai membaca. Apa saja? Buku bekas dari pasar loak,
artikel bisnis dari koran lama pembungkus gorengan. Ia belajar tentang peluang usaha kecil, tentang pinjaman modal, tentang manajemen sederhana. Orang desa mengira ia hanya terlalu banyak berpikir. "Wan, kamu ini kebanyakan mimpi," kata salah satu tetangganya. Ia hanya tersenyum. Beberapa bulan kemudian, ia memutuskan merantau ke kota. Bukan dengan uang banyak, hanya tabungan seadanya dan tekad yang belum berbentuk. Awalnya ia bekerja serabutan, gudang logistik, tukang angkut, administrasi kecil di perusahaan konstruksi. Disitulah ia mulai belajar diam-diam. Ia memperhatikan bagaimana proyek dikelola, bagaimana orang berbicara dalam rapat, bagaimana keputusan besar dibuat. Sementara orang lain pulang dan istirahat, ia tetap tinggal membaca laporan yang tidak diminta siapapun untuk ia baca. Suatu malam, seorang atasan memergokinya. "Kamu masih di sini?" "Saya ingin belajar, Pak." Jawaban sederhana, tapi mata itu berbeda. Waktu berjalan, tahun berganti. Di sebuah ruang kantor modern dengan jendela kaca tinggi, seorang pria duduk tenang memeriksa laporan digital di tablet. Itu Wiryawan. Teleponnya berdering. "Pak, jadwal rapat dengan investor dimajukan." "Siapkan data final, saya tidak mau ada angka yang meleset," jawabnya tenang. Tak lama, seorang pria berjas masuk dan berdiri agak membungkuk. "Semua sudah sesuai arahan Anda, Pak." Wiryawan hanya mengangguk ringan. Tak ada nada tinggi, tak ada pamer kekuasaan. Di lorong kantor, beberapa orang menyapanya penuh hormat. "Pagi, Pak." Ia membalas singkat, ramah tapi berwibawa. Namun satu hal yang aneh, ia tetap mengendarai mobil sederhana, tetap mengenakan jam tangan lama yang sama sejak dulu. Seolah ia menyembunyikan sesuatu, seolah ia sengaja tidak ingin terlalu terlihat. Suatu sore, ia menerima telepon yang membuatnya terdiam beberapa detik. "Pak, perkembangan rumah sakitnya luar biasa. Gedung baru akan segera diresmikan." Ia menatap jauh keluar jendela. Rumah sakit. Ada alasan mengapa proyek itu begitu personal baginya. Ia menjawab pelan, "Pastikan semua berjalan sesuai standar. Saya akan hadir saat peresmian." Setelah telepon ditutup, ia bersandar. Nama rumah sakit itu mengingatkannya pada masa lalu. Dan di tempat lain, tanpa ia sadari, Lili sedang berdiri bangga mengenakan seragam kepala perawat di rumah sakit yang sama. Kalau saja ia tahu, pria yang dulu ia anggap tak punya arah, sedang memegang kendali atas masa depan tempatnya bekerja. Undangan itu datang dalam amplop putih tebal dengan logo emas di sudutnya. Peresmian Gedung Harapan Sentosa, Gedung Pelayanan Terpadu. Nama itu membuat tangan Wiryawan berhenti sejenak. Ia tahu betul rumah sakit itu. Ia tahu setiap bata, setiap keputusan desain, setiap angka investasi di baliknya. Namun bukan itu yang membuat napasnya berubah pelan. Lili bekerja di sana. Ia berdiri lama di depan meja kerjanya, menatap undangan itu seperti sedang menatap masa lalu. Datang atau tidak? Bukan karena takut direndahkan lagi, ia sudah melewati fase itu. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, luka lama yang belum pernah benar-benar dibuka kembali. Ia teringat malam ketika Lili berkata, "Aku nggak mau hidupku berhenti di desa." Kalimat itu dulu terasa seperti vonis. Kini, hidupnya jelas tidak berhenti di desa. Justru berputar jauh, terlalu jauh. Telepon di mejanya bergetar. "Bak, konfirmasi kehadiran Anda dibutuhkan hari ini." Wiryawan terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Saya datang." Setelah menutup telepon, ia berdiri dan berjalan ke jendela. Kota sore itu terlihat sibuk. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh, kendaraan bergerak tanpa henti. Dulu ia pernah merasa kecil di kota ini. Kini, kota ini bergerak mengikuti keputusannya. Namun tetap saja, saat membayangkan wajah Lili, hatinya tidak sepenuhnya datar. Bukan cinta, bukan benci, hanya kenangan. Malam sebelum acara, ia membuka lemari dan memilih kemeja paling sederhana yang ia punya. Bukan jas mahal yang biasa ia kenakan untuk rapat besar. Ia tidak ingin terlihat mencolok. Bukan waktunya.
Di sisi lain kota, Lily juga menerima kabar tentang peresmian itu. Ia akan berdiri di barisan depan sebagai kepala perawat. Kariernya melesat cepat. Rumah sakit itu berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Fasilitas modern, pasien kelas atas, reputasi meningkat. Ia bangga menjadi bagian dari itu. Katanya pemiliknya bakal datang langsung, bisik salah satu perawat. Ia tersenyum tipis. Jarang terlihat ya orangnya, pasti tipe orang kaya yang suka sembunyi. Ia tidak tahu seberapa dekat ia dengan kebenaran. Hari itu akhirnya tiba. Wiryawan duduk di dalam mobilnya. Mesin sudah menyala tapi kakinya belum menginjak gas. Ia menatap gerbang rumah sakit dari kejauhan. Tempat yang dulu hanya ide, kini berdiri megah. Ia menarik napas panjang. Aku datang bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku datang karena ini memang tanggung jawabku. Mobil itu akhirnya bergerak masuk ke area VIP. Beberapa petugas keamanan langsung berdiri lebih tegak saat melihat plat kendaraan itu. Namun Wiryawan turun dengan wajah biasa, tenang, tidak berburu-buru. Di dalam lobi, lampu kristal menyala terang. Tamu penting mulai berdatangan. Dan di sana, berdiri Lily. Anggun, percaya diri, dikelilingi rekan-rekan kerjanya. Belum ada tatapan yang bertemu, belum ada kata yang terucap. Tapi jarak antara masa lalu dan masa kini hanya tinggal beberapa langkah saja. Dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Lobi Rumah Sakit Harapan Sentosa siang itu dipenuhi aroma bunga segar dan suara obrolan para tamu undangan. Lampu kristal berkilau memantulkan bayangan orang-orang dengan pakaian terbaik mereka. Lily berdiri anggun di dekat meja registrasi VIP. Seragam kepala perawatnya rapi. Name tag berkilau di dada kiri. Ia terlihat percaya diri, terbiasa menjadi pusat perhatian. Saat pintu kaca terbuka perlahan, seseorang melangkah masuk dengan tenang. Kemeja putih polos, celana bahan gelap, tanpa jas mahal, tanpa pengawalan mencolok. Lily yang sedang tertawa kecil bersama 2 dokter muda mendadak berhenti. Matanya menyipit. Wiryawan. Untuk sesaat ia seperti tidak percaya. Pria itu berjalan santai, tidak canggung, tidak gugup. Tatapannya menyapu ruangan dengan tenang. Lily menegakkan tubuhnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin memastikan satu hal, bahwa ia sekarang berada jauh di atas pria itu. Ia melangkah mendekat. Wiryawan, ucapnya dengan nada yang dibuat terkejut. Kamu? Beberapa orang di sekitarnya menoleh. Wiryawan tersenyum sopan. Halo Lily. Nada suaranya datar, stabil. Lily memandang dari ujung kepala sampai kaki. Kamu kesini? Ia berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Nganter tamu ya? 2 dokter di sampingnya tersenyum samar. Wiryawan menggeleng pelan. Saya diundang. Oh, Lily mengangkat alisnya. Sebagai apa? Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi ada ujung tajam di dalamnya. Wiryawan tidak langsung menjawab. Sebagai tamu. Lily tertawa kecil, sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Wah, hebat juga. Aku kira kamu masih di desa. Salah satu dokter ikut menyahut. Teman lama, Bu Lily? Lily mengangguk. Iya, dulu waktu SMA. Dulu dia sering nganter aku pakai motor yang bunyinya lebih keras dari toa masjid. Tawa kecil kembali terdengar. Wiryawan tetap berdiri tenang. Tatapannya tidak menunjukkan tersinggung. Justru terlalu tenang. Lily merasa perlu melanjutkan. Sekarang aku di sini, Wan, kepala perawat. Rumah sakit ini berkembang pesat banget. Tempatnya bukan kaleng-kaleng. Ia menekankan kata terakhir. Wiryawan hanya tersenyum tipis. Bagus, aku senang dengarnya. Jawaban itu tidak sesuai ekspektasi Lily. Seharusnya pria itu terlihat minder, canggung, tidak nyaman. Tapi ia justru tampak stabil. Beberapa detik hening menggantung. Seorang staf resepsionis tiba-tiba terlihat seperti ingin menghampiri Wiryawan, namun ragu ketika melihat ia sedang berbicara dengan Lily. Lily menangkap gerakan itu, tapi mengabaikannya.
Kalau kamu mau cari lowongan, bagian HR ada di lantai 2. Siapa tahu ada posisi yang cocok. Kali ini senyumnya benar-benar sinis. Beberapa tamu yang berdiri tak jauh mulai memperhatikan. Situasi terasa semakin canggung. Namun Wiryawan hanya menjawab pelan, dengan suara yang tidak naik sedikit pun. Terima kasih informasinya. Nada itu bukan nada orang yang direndahkan. Itu nada orang yang tidak merasa perlu membela diri. Dan justru itulah yang membuat Lily sedikit terganggu. Kenapa ia tidak terlihat kecil? Kenapa ia tidak terlihat kalah? Di tengah percakapan itu, pintu utama kembali terbuka. Beberapa petinggi manajemen rumah sakit masuk dengan langkah cepat, seolah mencari seseorang. Tatapan mereka menyapu ruangan, dan berhenti tepat ke arah Wiryawan. Namun belum ada yang berbicara, belum ada yang mengungkap apapun. Hanya perubahan udara yang terasa berbeda. Dan Lily belum menyadarinya. Belum. Suasana lobi semakin ramai. Musik instrumental lembut mengalun, tapi ketegangan di antara mereka terasa jauh lebih keras dari suara apapun. Lily melipat tangan di dada. Tatapannya kini bukan sekedar sinis, tapi penuh keyakinan bahwa ia berada di posisi yang lebih tinggi. Jadi, kamu benar-benar diundang? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang tidak lagi disamarkan. Wiryawan mengangguk pelan. Iya? Undangan umum? Lily menekan. Atau kamu dapat dari siapa? Beberapa dokter dan staf yang berdiri di sekitar mereka kini terang-terangan memperhatikan. Situasi itu berubah menjadi tontonan kecil. Wiryawan tetap tenang. Dari panitia? Jawaban singkat itu justru membuat Lilis tersenyum miring. Kamu tahu nggak, acara ini khusus. Tamu-tamunya investor, dokter spesialis, pejabat daerah. Bukan acara yang bisa didatangi sembarang orang. Nada suaranya kini terdengar seperti penjelasan, tapi dengan rasa meremehkan yang jelas. Wiryawan menatapnya sebentar. Tidak ada kemarahan, tidak ada gugup. Hanya tatapan yang sulit ditebak. Aku mengerti, jawabnya. Lily terkekeh kecil. Aku cuma gak mau kamu salah tempat, malu sendiri nanti. Salah satu dokter muda yang tadi tertawa kini ikut menyela. Bu Lily perhatian sekali ya. Lily tersenyum bangga. Tentu saja, dulu dia pacarku. Aku tahu banget bagaimana hidupnya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada nostalgia palsu. Dulu dia sering bilang mau sukses, mau bikin hidup lebih baik. Tapi ya, ia mengangkat bahu ringan. Ngomong itu gampang. Kalimat itu seperti sengaja dilempar untuk menjatuhkan. Beberapa orang tertawa kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana makin panas. Wiryawan tetap berdiri. Semua orang punya proses masing-masing, katanya pelan. Proses? Lily menyahut cepat. Wan, hidup itu bukan soal proses doang, ini soal hasil. Ia menunjuk sekelilingnya. Kamu lihat gedung ini? Fasilitasnya? Ini hasil kerja orang-orang yang serius dengan masa depan. Lalu ia menatapnya tajam. Bukan orang yang cuma bermodal mimpi. Hening. Beberapa tamu mulai berpura-pura tidak mendengar, tapi jelas semua menyimak. Wiryawan menghela napas tipis. Aku senang kamu berhasil. Jawaban itu lagi. Tidak membela diri, tidak membantah. Itu justru membuat Lily semakin terdorong untuk menekan. Jujur ya Wan, katanya kini lebih pelan, tapi lebih menusuk. Aku bersyukur kita dulu gak lanjut. Bayangin, kalau aku tetap sama kamu, mungkin aku masih di desa. Kata-kata itu tidak lagi sekedar ejekan. Itu penghinaan terbuka. Beberapa orang yang berdiri dekat mulai merasa tidak nyaman. Namun Lily belum berhenti. Kamu tahu nggak, di sini standar hidupnya beda. Gaji perawat senior aja mungkin lebih besar dari penghasilan kamu setahun. Dokter di sebelahnya mencoba menenangkan suasana. Sudahlah Bu Lily. Tapi Lily terlanjur merasa unggul. Bukan maksud merendahkan Wan, aku cuma realistis. Dunia itu keras. Kalau nggak punya posisi, ya bakal diinjak. Kalimat itu menggantung di udara. Wiryawan menatapnya cukup lama kali ini. Tatapan yang tidak marah, tapi dalam. Semoga kamu tidak pernah berada di posisi itu, jawabnya pelan.
Nada suaranya stabil, justru terlalu stabil. Dan itu membuat beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa pria ini tidak terlihat hancur? Kenapa dia tidak terlihat malu? Di saat itulah dari arah pintu utama, langkah cepat terdengar mendekat. Beberapa staf manajemen berjalan dengan wajah tegang, seperti mencari seseorang yang sangat penting. Dan salah satu dari mereka sudah mengangkat tangan, hendak menyapa. Tapi Lily masih berdiri di depan Wiryawan. Belum menyadari bahwa dalam hitungan detik, situasi akan berbalik. Langkah cepat itu semakin mendekat. Seorang pria berjas abu-abu dengan name tag manajemen terlihat jelas menahan napas, seolah takut terlambat menyapa. Tatapannya tertuju lurus pada Wiryawan. "Pak," kalimat itu hampir keluar. Namun ia melihat Lily berdiri tepat di depan pria itu. Wajahnya masih menyisakan ekspresi meremehkan. Pria berjas itu berhenti sepersekian detik. Bingung. Lily menoleh, sedikit kesal karena pembicaraannya terpotong. "Iya, ada apa?" Pria itu tidak menjawabnya. Ia justru melangkah sedikit ke samping, menatap Wiryawan dengan hormat yang tidak bisa disembunyikan. "Maaf Pak, kami sudah menunggu Anda di ruang utama." Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang membuat detak jam terdengar jelas. Lily mengerutkan dahi. "Pak?" Ia menoleh pada pria berjas itu. "Maksudnya siapa?" Pria itu terlihat heran. "Beliau..." Belum sempat kalimat itu selesai, Wiryawan mengangkat tangan pelan. "Tidak apa-apa, saya sedang berbincang." Nada suaranya lembut tapi tegas. Pria berjas itu langsung mengangguk. "Baik Pak, kami siap kapanpun Anda masuk." Ia mundur dengan sikap penuh hormat. Beberapa tamu yang tadi menonton mulai saling pandang. Tatapan mereka berubah. Lily merasakan sesuatu mengganjal di perutnya. "Wan, kamu kenal manajemen sini?" Tanyanya mencoba terdengar santai. "Sedikit," jawabnya singkat. "Sedikit." Jawaban itu justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Tiba-tiba seorang staf resepsionis perempuan bergegas mendekat, membawa map. Wajahnya terlihat gugup namun hormat. "Pak, dokumen final sudah kami siapkan sesuai instruksi Anda." Ia menyerahkan map itu dengan dua tangan. Lily terdiam. "Instruksi?" Wiryawan menerima map itu tanpa drama. "Terima kasih. Pastikan semua sesuai standar pelayanan yang kita tetapkan." "Kita." Kata itu terdengar jelas. Staf itu mengangguk cepat. "Siapa?" Beberapa dokter yang tadi tertawa kini tidak lagi tersenyum. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Kenapa semua orang memanggilnya Pak?" Lily mencoba tertawa kecil. "Mungkin dia supplier alat kesehatan," katanya cepat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun bahkan ia tidak yakin dengan ucapannya. Dari kejauhan, Direktur Operasional Rumah Sakit terlihat berdiri lebih tegak saat melihat Wiryawan. Ia bahkan memberi isyarat kecil hormat dengan anggukan kepala. Lily menangkap itu. Direktur operasional jarang bersikap seperti itu. Keringat dingin mulai terasa di telapak tangannya. "Wan, kamu sebenarnya kerja di mana sekarang?" Tanyanya lagi. Kali ini nada suaranya tidak setajam tadi. Wiryawan menatapnya sebentar. "Di beberapa tempat." Jawaban yang lagi-lagi tidak menjelaskan apapun. Musik latar tiba-tiba mengecil. MC mulai berbicara dari dalam aula utama. "Para tamu undangan, acara akan segera dimulai. Mohon seluruh tamu VIP memasuki ruangan." Pria berjas abu-abu tadi kembali muncul di pintu aula. Kali ini ia tidak menahan diri. Ia berjalan lurus ke arah Wiryawan dan berkata dengan suara cukup jelas agar terdengar orang sekitar. "Pak Wiryawan, semua sudah siap. Kami menunggu Anda membuka acara." Beberapa orang tersentak. "Membuka acara?" Lily membeku. "Pak Wiryawan," ulangnya pelan, seolah baru mendengar nama itu dengan cara berbeda. Pria berjas itu terlihat heran melihat ekspresi Lily. "Beliau pemegang keputusan utama untuk proyek ini," katanya polos. Kalimat itu belum menjelaskan semuanya, tapi cukup untuk membuat udara berubah total. Beberapa tamu yang tadi tertawa kini berdiri lebih tegak. Tatapan mereka tidak lagi meremehkan. Kini penuh tanda tanya. Wiryawan menatap Lily dengan ekspresi yang sama seperti tadi.
Tenang, tidak ada kepuasan, tidak ada dendam, hanya ketenangan seseorang yang tahu waktunya hampir tiba. "Permisi," katanya pelan. Lalu ia melangkah menuju aula utama. Dan Lily berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, ia tidak merasa berada di posisi tertinggi lagi. Dan yang lebih menakutkan, ia belum tahu seberapa besar kesalahan penilaiannya. Langkah Wiryawan menuju aula utama terasa tenang, terukur, tidak terburu-buru. Namun setiap langkahnya seperti menarik perhatian seluruh ruangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa sebenarnya? Kenapa direktur sampai menunggu dia? Namanya disebut tadi ya, Pak Wiryawan. Lily berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya refleks mengikuti dari belakang. Bukan untuk menyapa, bukan juga untuk meminta maaf, tapi karena rasa ingin tahunya lebih besar dari egonya. Di depan pintu aula, 2 petugas protokol membuka jalan begitu melihat Wiryawan mendekat. "Silahkan, Pak." Nada mereka jelas berbeda dibanding saat menyapa tamu lain. Wiryawan mengangguk ringan dan masuk. Begitu ia melewati pintu, suasana aula yang tadinya ramai mendadak lebih tertib. Beberapa pejabat daerah yang sudah duduk di barisan depan berdiri sebentar memberi salam hormat. Lily yang melihat itu dari belakang merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Ia mencari wajah-wajah manajemen yang dikenalnya. Direktur operasional berdiri tegak. Kepala keuangan terlihat memegang map dengan penuh kesiapan. Seolah menunggu komando. Lily mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin dia donatur besar. Mungkin investor minoritas. Ya, pasti hanya itu. Namun ketika ia melihat salah satu anggota dewan direksi mendekat dan menjabat tangan Wiryawan dengan 2 tangan, tanda penghormatan tinggi, keraguan itu semakin retak. "Terima kasih sudah hadir, Pak. Tanpa visi Anda, gedung ini tidak mungkin berdiri." Kalimat itu terdengar cukup jelas. Visi Anda, gedung ini tidak mungkin berdiri. Jantung Lily berdetak lebih cepat. Ia teringat kalimatnya sendiri beberapa menit lalu. Ini hasil kerja orang-orang yang serius dengan masa depan. Tangannya mulai terasa dingin. Beberapa dokter yang tadi tertawa, kini berdiri tidak jauh darinya. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Bu Lily, tadi Anda bilang dia teman SMA." Lily menelan ludah. "Iya." Dokter itu menatap ke arah depan dengan ekspresi tak percaya. Sepertinya beliau bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Kalimat itu seperti gema yang memukul kesadaran Lily. Di atas panggung, MC mulai berbicara lagi. "Kita semua mengetahui bahwa perkembangan Rumah Sakit Harapan Sentosa dalam 5 tahun terakhir sangat pesat. Lampu sorot perlahan mengarah ke barisan depan, tepat ke kursi yang baru saja ditempati Wiryawan." Lily kini benar-benar berdiri diam, tidak lagi percaya diri seperti tadi di lobi. Ia mencoba membaca ekspresi pria itu. Namun wajah Wiryawan tetap sama. Tenang, stabil, tidak menunjukkan kemenangan. Itu justru membuat situasi terasa lebih berat. Seseorang di samping Lily membuka ponsel, mencari informasi cepat. "Wiryawan Santoso," gumamnya pelan. Beberapa detik kemudian, matanya membesar. "Ya Tuhan." Lily menoleh cepat. "Apa?" Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memperlihatkan layar ponselnya sekilas. Namun belum cukup jelas. Ketegangan semakin terasa ketika MC melanjutkan. "Dan hari ini, kita akan mendengar langsung sambutan dari sosok yang selama ini berada di balik layar." Tepuk tangan mulai terdengar. Belum disebut nama lengkapnya. Belum diumumkan secara resmi. Namun seluruh arah sudah menunjuk ke satu orang. Lily merasakan dadanya semakin sesak. Ia mulai mengingat setiap kalimat yang ia ucapkan. Motor jelek, lowongan HR, gaji setahun. Satu persatu seperti tamparan balik. Dan di barisan depan, Wiryawan berdiri perlahan. Lampu sorot mengikuti gerakannya. Aula menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Detik itu terasa panjang, sangat panjang. Dan Lily sadar, ia mungkin baru saja menghina orang yang bukan hanya lebih sukses darinya, tapi mungkin orang paling berpengaruh di ruangan itu. Dan kebenaran sepenuhnya
Hanya tinggal beberapa kalimat lagi untuk terungkap. Lampu sorot mengikuti langkah Wiryawan menuju podium. Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Bukan tepuk tangan biasa, tepuk tangan penuh hormat. Lili berdiri di barisan samping. Napasnya terasa lebih pendek dari biasanya. Tangannya yang tadi percaya diri, kini saling menggenggam tanpa sadar. MC tersenyum lebar. Beliau adalah sosok yang mungkin jarang terlihat di depan publik. Namun setiap keputusan besar pembangunan rumah sakit ini selalu melalui tangan beliau. Suara tepuk tangan kembali terdengar. Lili merasakan tengkuknya dingin. Wiryawan berdiri di depan mikrofon. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan tenang. Tenang seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya akhirnya. Suara itu stabil, dalam, tidak bergetar sedikit pun. Lili menatapnya tak percaya. Ini bukan suara pria yang dulu ragu menjawab pertanyaan sederhana tentang masa depan. Ini suara seorang pemimpin. Wiryawan melanjutkan, "Rumah Sakit Harapan Sentosa bukan sekadar bangunan. Ini adalah komitmen jangka panjang." Komitmen jangka panjang. Direktur operasional di barisan depan mengangguk hormat. "Kami memulai proyek ini dengan satu tujuan, hadirkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan terjangkau." Kami. Lagi-lagi kata itu. Lili mencoba memproses semuanya. Di sampingnya, dokter muda yang tadi ikut tertawa kini berbisik. "Bu, beliau bukan cuma investor." "Apa maksudnya?" tanya Lili pelan. Dokter itu membuka layar ponselnya lagi, kali ini lebih jelas. Namanya tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Lili membeku. Mayoritas? Itu bukan donatur biasa. Itu bukan supplier. Itu posisi pengendali. Di atas panggung Wiryawan melanjutkan, "Gedung baru ini adalah tahap ketiga dari pengembangan yang sudah kami rancang sejak awal." Tahap ketiga? Sejak awal? Lili teringat sesuatu. Rumah sakit ini memang berkembang sangat cepat dalam 5 tahun terakhir. Dari bangunan sederhana menjadi kompleks modern dengan fasilitas lengkap. Selama ini, manajemen selalu mengatakan ada tim inti yang mengarahkan strategi besar. Namun, tidak pernah dijelaskan siapa. Kini potongan itu mulai tersambung. Seorang pejabat daerah berdiri dan memberi tepuk tangan lebih lama dari yang lain. Disusul beberapa investor yang tampak menghormatinya dengan penuh respek. Lili merasa seisi ruangan bergerak menjauh darinya, meski ia berdiri di tempat yang sama. Ia teringat ucapannya tadi. Ini hasil kerja orang-orang yang serius dengan masa depan. Dadanya terasa berat. Wiryawan berhenti sejenak dalam pidatonya, lalu berkata, "Ke depan, kami akan terus memperluas akses layanan, termasuk subsidi silang bagi pasien kurang mampu." Beberapa tamu mengangguk kagum. Lili menelan ludah. Itu visi besar. Itu bukan pemikiran orang yang datang sekadar sebagai tamu. Namun, satu hal masih belum diucapkan. Belum ada pernyataan resmi tentang status tertingginya. Belum ada pengumuman bahwa dia adalah pendiri. Dan justru itulah yang membuat ketegangan semakin menekan. MC kembali mendekat setelah sambutan singkat itu. "Terima kasih atas arahan strategisnya Pak Wiryawan." Arahan strategis, bukan sekadar dukungan. Lili kini hampir yakin, tapi masih ada satu lapisan yang belum terbuka. Ia mencoba melangkah sedikit lebih dekat ke barisan depan. Tangannya gemetar tipis. Jika semua ini benar, maka pria yang tadi ia tawarkan lowongan HR adalah orang yang menentukan kebijakan rumah sakit ini. Namun bahkan itu masih belum sepenuhnya menggambarkan siapa dia sebenarnya. Dan dalam beberapa menit ke depan, semua keraguan itu akan benar-benar runtuh. Lampu sorot mengikuti langkah Wiryawan menuju podium. Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Bukan tepuk tangan biasa, tepuk tangan penuh hormat. Lili berdiri di barisan samping, napasnya terasa lebih pendek dari biasanya. Tangannya yang tadi percaya diri kini saling menggenggam tanpa sadar. MC tersenyum lebar. Beliau adalah sosok yang mungkin jarang terlihat di depan publik.
Namun setiap keputusan besar pembangunan rumah sakit ini selalu melalui tangan beliau. Suara tepuk tangan kembali terdengar. Lili merasakan tengkuknya dingin. Wiryawan berdiri di depan mikrofon. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan tenang. Tenang seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya akhirnya. Suara itu stabil, dalam, tidak bergetar sedikit pun. Lili menatapnya tak percaya. Ini bukan suara pria yang dulu ragu menjawab pertanyaan sederhana tentang masa depan. Ini suara seorang pemimpin. Wiryawan melanjutkan, "Rumah Sakit Harapan Sentosa bukan sekedar bangunan. Ini adalah komitmen jangka panjang." Komitmen jangka panjang. Direktur operasional di barisan depan mengangguk hormat. "Kami memulai proyek ini dengan satu tujuan, menghadirkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan terjangkau." Kami. Lagi-lagi kata itu. Lili mencoba memproses semuanya. Di sampingnya, dokter muda yang tadi ikut tertawa kini berbisik, "Bu, beliau bukan cuma investor." "Apa maksudnya?" tanya Lili pelan. Dokter itu membuka layar ponselnya lagi, kali ini lebih jelas. Namanya tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Lili membeku. Mayoritas. Itu bukan donatur biasa, itu bukan supplier, itu posisi pengendali. Di atas panggung, Wiryawan melanjutkan. "Gedung baru ini adalah tahap ketiga dari pengembangan yang sudah kami rancang sejak awal." Tahap ketiga, sejak awal. Lili teringat sesuatu. Rumah sakit ini memang berkembang sangat cepat dalam 5 tahun terakhir. Dari bangunan sederhana menjadi kompleks modern dengan fasilitas lengkap. Selama ini, manajemen selalu mengatakan ada tim inti yang mengarahkan strategi besar, namun tidak pernah dijelaskan siapa. Kini potongan itu mulai tersambung. Seorang pejabat daerah berdiri dan memberi tepuk tangan lebih lama dari yang lain. Disusul beberapa investor yang tampak menghormatinya dengan penuh respek. Lili merasa seisi ruangan bergerak menjauh darinya, meski ia berdiri di tempat yang sama. Ia teringat ucapannya tadi. Ini hasil kerja orang-orang yang serius dengan masa depan. Dadanya terasa berat. Wiryawan berhenti sejenak dalam pidatonya, lalu berkata, "Ke depan, kami akan terus memperluas akses layanan, termasuk subsidi silang bagi pasien kurang mampu." Beberapa tamu mengangguk kagum. Lili menelan ludah. Itu visi besar. Itu bukan pemikiran orang yang datang sekedar sebagai tamu. Namun satu hal masih belum diucapkan. Belum ada pernyataan resmi tentang status tertingginya. Belum ada pengumuman bahwa dia adalah pendiri. Dan justru itulah yang membuat ketegangan semakin menekan. MC kembali mendekat setelah sambutan singkat itu. "Terima kasih atas arahan strategisnya, Pak Wiryawan." Arahan strategis, bukan sekedar dukungan. Lili kini hampir yakin, tapi masih ada satu lapisan yang belum terbuka. Ia mencoba melangkah sedikit lebih dekat ke barisan depan. Tangannya gemetar tipis. Jika semua ini benar, maka pria yang tadi ia tawarkan lowongan HR adalah orang yang menentukan kebijakan rumah sakit ini. Namun bahkan itu masih belum sepenuhnya menggambarkan siapa dia sebenarnya. Dan dalam beberapa menit ke depan, semua keraguan itu akan benar-benar runtuh. Setelah acara resmi selesai, aula perlahan kembali dipenuhi suara percakapan. Namun kali ini, nadanya berbeda. Bukan lagi obrolan santai, melainkan bisik kagum. Beberapa dokter yang tadi tertawa, kini berdiri lebih sopan saat Wiryawan lewat. Bahkan ada yang memperkenalkan diri ulang, seolah ingin menghapus kesan pertama yang kurang pantas. "Terima kasih atas visinya, Pak. Kami bangga bisa bekerja di bawah kepemimpinan Anda." Wiryawan hanya mengangguk ringan. Senyumnya tipis, profesional. Tidak ada ekspresi menang. Tidak ada sindiran. Di sisi lain ruangan, Lili masih berdiri. Tangannya terasa dingin. Dunia yang tadi terasa ia kuasai, kini seperti berputar menjauh. Ia melihat bagaimana orang-orang memperlakukan Wiryawan dengan hormat. Dan ia teringat bagaimana ia memperlakukannya 1 jam lalu. Motor jelek, lowongan HR, gaji setahun.
Semua kalimat itu kini terasa seperti gema yang memalukan. Akhirnya, dengan langkah ragu, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat. Beberapa staf menoleh ketika melihat kepala perawat mereka berjalan ke arah pendiri rumah sakit. "Wan," suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Wiryawan menoleh. Tatapannya tetap sama seperti tadi. Tenang, tidak dingin, tidak hangat, hanya stabil. "Aku nggak tahu," lanjut Lili, berusaha menahan getar di suaranya. "Kalau kamu, sejauh ini. Kalimat itu terdengar kecil. Wiryawan mengangguk ringan. "Kamu nggak perlu tahu." Jawaban itu bukan kasar, tapi jelas. Lili menelan ludah. "Aku minta maaf kalau tadi..." Wiryawan mengangkat tangan pelan, menghentikannya. "Tidak apa-apa." Ia menatap Lili beberapa detik. "Dulu, kamu benar." Lili terdiam. Hidup memang butuh hasil, dan setiap orang berhak memilih masa depannya. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada kepahitan. Justru itulah yang membuat dada Lili semakin sesak. Ia berharap ada kemarahan, karena kemarahan lebih mudah dihadapi daripada ketenangan seperti ini. "Semoga kamu bahagia dengan pencapaianmu." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jarak yang tidak mungkin dijembatani lagi. Seorang manajer mendekat dan berbisik pelan. "Pak, rombongan pejabat sudah menunggu di ruang privat." Wiryawan mengangguk. Sebelum berbalik pergi, ia berkata satu kalimat terakhir kepada Lili. Jabatan itu sementara, integritas yang membuatnya berarti. Lalu ia melangkah pergi. Orang-orang memberi jalan secara refleks, bukan karena takut, tapi karena hormat. Lili berdiri sendiri di tengah ruangan yang tadi terasa miliknya. Kini ia sadar, ia tidak salah karena memilih masa depan yang lebih baik. Ia salah karena meremehkan proses orang lain. Di luar gedung, Wiryawan berjalan menuju mobilnya tanpa pengawalan berlebihan. Langkahnya ringan, bukan karena ia menang, tapi karena ia tidak lagi membawa beban pembuktian. Ia sudah membuktikannya pada dirinya sendiri. Dan di dalam lobi yang perlahan sepi, Lili menunduk pelan. Bukan karena kehilangan jabatan, bukan karena takut kehilangan posisi, tapi karena ia sadar, orang yang dulu ia anggap tidak punya masa depan adalah orang yang membangun masa depan banyak orang. Kadang, yang kita hina hari ini adalah orang yang sedang bekerja dalam diam. Dan hidup selalu punya cara yang tenang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya layak dihormati. Kadang hidup tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan kenyataan. Kita sering terlalu cepat menilai seseorang dari penampilannya, dari motornya, dari bajunya, dari pekerjaannya hari ini. Padahal, yang sedang kita lihat mungkin adalah seseorang yang sedang berproses. Seseorang yang memilih diam daripada menjelaskan, seseorang yang sedang membangun masa depan tanpa perlu tepuk tangan. Ingat satu hal ini baik-baik. Orang yang kamu rendahkan hari ini bisa jadi adalah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk berdiri lebih tinggi dari bayanganmu sendiri. Jangan pernah meremehkan proses orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan ketika waktunya tiba, yang berbicara bukan lagi kata-kata, tapi hasil. Mari kita bersolawat sejenak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Semoga kita diberi hati yang rendah, pikiran yang bijak, dan rizki yang berkah. Semoga kita tidak menjadi orang yang menilai terlalu cepat dan tidak pula menjadi orang yang berhenti hanya karena diremehkan. Ya Allah, jika hari ini kami sedang diremehkan, kuatkan kami dalam proses. Jika hari ini kami sedang di atas, jauhkan kami dari kesombongan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, cukup simpan pelajarannya dalam hidup Anda. Dan jika menurut Anda kisah seperti ini perlu lebih banyak didengar orang lain, Anda tahu harus berbuat apa. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Tetap rendah hati, tetap berproses.